Yo, apa kabar Sobat Baka? Kembali lagi di channel teori mantap-mantap seputar dunia One Piece, Nakama Baka. Di segmen teori kali ini, kita akan membahas line up dari karakter yang bermunculan dalam perang di Wano Kuni. Tapi, sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa guys, subscribe dulu channel kita dan klik lonceng merahnya supaya kita makin semangat kasih kalian teori-teori yang paling gokil. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Sikat, bray. Seperti yang kita ketahui, saat ini peperangan Wano sudah dimunculkan beberapa karakter dan juga kejadian yang meramaikan suasana perang, seperti aliansi Big Mom dan Kaido berkumpul dari 8 supernova, lengkapnya 9 Red Scabbers, dan kedatangan sosok mantan Komandan Divisi Pertama Bajak Laut Shirohige, Marco. Sampai saat ini pula, daya tempur dari pihak aliansi Yonko sudah diperlihatkan seperti kru Big Mom, Tobiropo, dan para All-Stars termasuk aliansinya, yaitu Orochi dan pengikutnya. Sepertinya, skala peperangan di Wano Kuni ini akan menjadi perang berskala besar. Karena sejak memasuki Wano Kuni, kita diperlihatkan beberapa pihak yang ada di Wano, yaitu Yonko, generasi terburuk, Samurai, divisi rahasia Angkatan Laut Sword, suku Ming, dan CP I-Guess 0. Hal tersebut bisa jadi sesuai dengan perkataan direktur Toei Animation dan juga sahabat Oda Sensei, yaitu Shinji Shimizu, pada event di Arab Saudi yang menceritakan bahwa akhir cerita dari Wano Kuni akan berhubungan dengan akhir cerita One Piece. Bahkan Oda Sensei sendiri yang memberitahunya, jika selesai cerita Wano Kuni ini, maka menunjukkan akhir cerita One Piece semakin dekat. Dengan banyaknya pihak dari karakter di peperangan Wano Kuni ini, menurut hipotesa kami, akan ada pengkhianatan dari sisi aliansi Yonko, yaitu dengan bergabungnya Drake, Hawkins, dan Apu ke pihak aliansi Luffy. Alasan bergabung ketiga orang ini adalah: pertama, kita bisa kilas balik saat Whole Cake Island Arc, di mana Capone BG yang tadinya adalah kru Big Mom akhirnya beraliansi dengan Luffy karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Big Mom. Kedua, para generasi terburuk ini memang merencanakan aliansi untuk mengalahkan para Yonko sebelumnya, dan hal ini akan terwujud karena ada kedua Yonko di peperangan Wano Kuni. Ketiga, terungkapnya identitas Drake yang merupakan divisi SWORD dan keengganan Angkatan Laut dalam berpartisipasi membuat ia tidak punya pilihan untuk bergabung ke aliansi Luffy untuk bertahan tentunya. Begitu pula dengan Apu dan Hawkins, karena satu-satunya cara bertahan di New World adalah dengan menantang Yonko atau bergabung dengan Yonko. Melihat adanya perubahan komposisi dari kedua belah pihak aliansi, menurut kami berikut merupakan 10 line up peperangan yang akan terjadi di Wano Kuni. Seperti yang kita tahu, kekuatan dari Yonko ini sangatlah kuat, sehingga kemungkinan besar dibutuhkan lebih dari 2 generasi terburuk untuk membantu mengalahkannya. Sebelumnya, kita diperlihatkan bahwa untuk melawan karakter seperti Doflamingo, dibutuhkan duet Luffy dan Law untuk bisa melukainya, dan diakhiri dengan finishing blow dari Luffy dengan gear 4-nya. Selain itu, pada saat pengenalan karakter Kaido, disebutkan jika bertarung 1 lawan 1, Kaido akan menang. Jadi besar kemungkinan bahwa Kaido akan dikeroyok oleh Luffy dan kawan-kawan. Luffy dan Law jelas akan melawan Kaido, karena ini merupakan tujuan utama aliansi mereka. Dengan power up haki baru Luffy yang dapat merusak dari dalam, dan buah iblis Law yang sepertinya dapat berperan penting untuk melukai Kaido. Selain itu, Zoro pun juga mengemban tugas yang sama untuk melukai Kaido. Hal ini adalah cara Zoro memenuhi janjinya kepada Hiyori saat memberikan pedang Enema peninggalan Kozuki Oden yang dapat melukai Kaido pada pertempuran sebelumnya. Mengenai Drake, sepertinya karakter inilah yang membebaskan Law saat ditawan oleh Hawkins dan memiliki rencana untuk mengalahkan Kaido dari dalam. Terlebih jika Kaido mengetahui pengkhianatan dari Drake,
Kaido dapat memiliki alasan untuk memberikan pelajaran terhadap Drake dengan menjadikannya sebagai target penyerangan. Dengan motif dari keempat karakter ini, tetap aja bro, yang akan melakukan finishing blow adalah kapten kita, Luffy. Seperti yang sudah sempat disebutkan oleh Kaido, bahwa Kid dan Luffy memiliki Hoshoku no Haki. Dan Kaido terlihat tidak suka jika pengguna Hoshoku menjadi cukup banyak. Poin ini dapat memprediksikan jika kedua karakter ini akan melawan dua Yonko yang berbeda. Sehingga duel antara pemilik Hoshoku pun bisa diperlihatkan, yaitu Luffy melawan Kaido dan Kid melawan Big Mom. Motif dari Kid sebelumnya adalah ingin membalaskan dendam ke Kaido atas perlakuannya terhadap krunya, terutama Killer. Tapi sepertinya hal ini akan diinterupsi oleh Big Mom yang ingin membalaskan dendam, karena Kid pernah mengusik wilayahnya dan menenggelamkan dua kapal aliansinya. Motif Killer pun sama, karena ia akan membantu kapten sekaligus sahabatnya untuk menghadapi Big Mom. Selanjutnya, kekuatan Hawkins yang memiliki elemen spiritual layaknya boneka voodoo sepertinya dapat mempengaruhi kekuatan Soul Nomi milik Big Mom dan dapat menetralisirnya. Sementara itu, kekuatan musik dari Apu pun dapat digunakan dari jarak jauh untuk melakukan distraksi ke Big Mom. Dan bisa saja, ternyata musik yang dihasilkan Apu mampu mempengaruhi soul dari Big Mom, sama seperti yang Brook lakukan dan menjadikannya natural enemy untuk kekuatan Big Mom. Pertarungan ini sudah jelas terjadi karena motif utama dari Scabbers adalah membalaskan dendam Koshiki Oden dan mengembalikan Wano dari pemerintahan tirani Orochi, yang mana tujuannya adalah untuk bisa membuka border Wano ke dunia luar seperti cita-cita dari Koshiki Oden. Scabbers ini akan kembali lengkap dengan tersadakannya Kanjuro dan berbalik melawan Orochi. Alasan utama kembalinya Kanjuro adalah ia mengingat kebaikan yang Kozuke Oden dan Lady Toki berikan dan mempercayainya untuk dikirim ke masa depan. Selain itu, kembalinya Izo ke Wano Kuni juga memiliki motif sebagai bentuk rasa bersalah karena gagal memenuhi kewajibannya sebagai samurai Koshiki Oden untuk melindunginya. Hyogoro sendiri pun sama, yaitu ingin membalaskan dendam keluarga Kozuki dan keluarganya yang telah dibantai oleh Kaido di masa lalu. Akan tetapi, hipotesa kami di peperangan ini akan ada pengorbanan yang dilakukan Kanjuro dan Hyogoro yang berujung kepada kematian mereka, di mana Kanjuro memilih mengorbankan dirinya sebagai permintaan maaf atas pengkhianatannya, dan Hyogoro berkorban untuk memberikan celah penyerangan layaknya pengorbanan dari Shimotsuki Yasuie, sehingga melengkapi kematian dari generasi sebelumnya. Hasil dari pertempuran ini juga mengakibatkan Orochi tewas, guys. Banyak fans akan bertanya-tanya karena dengan datangnya Marco akan menjadi ekspektasi duel udara dengan King yang memiliki kekuatan Zoan purba model Pteranodon. Akan tetapi, seperti yang kita tahu bahwa Oda sering memberikan plot twist dari ekspektasi para fans, sehingga kami memiliki hipotesa bahwa lawan sesungguhnya adalah Zoro. Alasan utamanya adalah kita melihat King merupakan orang nomor 2 di Beast Pirates dan Zoro memiliki posisi yang sama. Di sini merupakan momen power up Zoro dengan mengalahkan Commander dan mengukuhkan dirinya menjadi salah satu Commander dari Luffy. Selain itu, build up karakter Zoro di arc Wano ini sangatlah kental sehingga perlu mengeluarkan pertarungan Zoro yang badass. Setelah melawan King, Zoro akan bergabung dengan Luffy, Law, dan Drake untuk melukai Kaido. Yap, meskipun di pertarungan singkat sebelumnya diperlihatkan Sanji melawan Petsuan, namun kali ini menurut hipotesa kami, Sanji akan melawan komander kedua Kaido yaitu Queen. Alasannya adalah build up karakter Sanji yang dalam kekuatan terlihat memiliki gap dengan Zoro begitu jauh di masa sekarang,
maka diperlukan lawan yang sangat kuat. Hal ini diperlukan untuk menjaga identitas monster trio di kru bajak laut topi jerami. Mengingat saat di Enies Lobby, kekuatan Zoro dan Sanji dapat diukur dengan lawan mereka saat itu, yaitu Kaku dan Gebura, yang memiliki Doriki berbeda tipis dengan jumlah 2200 dan 2180, yang mana secara tidak langsung merepresentasikan kekuatan dari Zoro dan Sanji. Selain itu, Queen yang memiliki penampilan menyerupai Okama dengan lipstiknya dan sepertinya memiliki keahlian di bidang teknologi seperti tangan besinya merupakan lawan yang cocok dengan Sanji yang pernah melawan Nyukama di kerajaan Kamabaka dan mendapatkan power up berupa red suit yang memiliki teknologi canggih. Sama seperti pertarungan yang terjadi di Zou, duel ini adalah bentuk balas dendam dan sesuai dengan perkataan suku Mings bahwa hasil akhirnya akan berbeda apabila mereka bertempur dengan sinar bulan untuk mengaktifkan mode sulong mereka. Hipotesa kami di sini salah satu dari Musketeer yaitu Sicilian akan gugur untuk melindungi Neko dan Inu dari serangan. Sama seperti peran Pedro di Whole Cake Island yang berkorban demi keselamatan kru bajak laut topi jerami. Pada panel pengenalan Husu dan chapter 981, diperlihatkan Husu sepertinya adalah pendekar pedang karena membawa pedang yang memiliki bentuk cukup unik layaknya pedang-pedang sekelas Meito yaitu Susui. Hipotesa kami, sama seperti Zoro, di sini Killer akan bertarung lebih dahulu untuk melawan Husu yang menghalangi jalan Kid. Dan setelah itu ia akan bergabung dengan Kid untuk bertarung melawan Big Mom. Keduanya pun memiliki kesamaan, yaitu pendekar pedang, menggunakan masker, dan sifat yang sama yaitu mudah untuk dibuat kesal karena perilaku seseorang. Dilihat dari keperawakannya yang mirip dengan manusia ikan, bisa dipastikan ia akan melawan Jinbe dan akan menghasilkan pertarungan laut yang menyesuaikan dengan perkenalan karakter Kaido, yang menyebutkan bahwa di udara, darat, dan laut, Kaido adalah yang terkuat. Selain itu, penampilannya yang tampak seperti Jinbe dengan pakaian khas Jepang dan sandal keta sangat cocok disandingkan dengan Jinbe yang notabene-nya adalah mantan kapten dari bajak laut manusia ikan. Sama dengan Sasaki yang juga mantan kapten bajak laut. Dengan tubuh yang berisi, kemungkinan besar kekuatan utama dari Sasaki sama dengan Jinbe, yaitu ahli karate manusia ikan yang mampu menggunakan air sebagai media penyerangan dari seni bela diri tersebut. Terlebih, pertarungan ini akan memperlihatkan kekuatan sejati manusia ikan di laut. Karena sampai saat ini, pertarungan antara manusia ikan belum diperlihatkan sampai titik tingkat tinggi. Ini dia, salah satu pertarungan yang tidak disangka-sangka. Seperti yang kita tahu, Franky merupakan salah satu kru yang sudah melihat kekuatan Page One saat berhadapan dengan Sanji. Pertarungan antara dinosaurus melawan cyborg sudah pernah diperlihatkan di Pulau Sabaudi saat X-Drake menyerang Pacifista dengan mode full dinosaurusnya. Page One yang memiliki kekuatan Zoan purba model Spinosaurus akan berhadapan dengan Franky yang sudah memodifikasi tubuhnya setara Pacifista dan mampu menggunakan laser beam sebagai senjatanya. Pertarungan ini sekaligus membuktikan daya tempur Franky untuk menaikkan harga burunannya secara signifikan. Mengingat pada kejadian di Dressrosa ia tidak menembus angka 100 juta berry. Mengingat kekuatan serang Zoan purba yang begitu besar, menjadi ajang yang cocok untuk Franky untuk melakukan pertempuran daya tahan. Sama seperti saat melawan Fukuro dari CP9 dan Senior Pink dari Don Quixote Pirates. Sudah bukan rahasia umum lagi jika karakter Usopp makin kesini makin kuat dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kali ini pun hipotesa kami berdasarkan prediksi pada video sebelumnya bahwa Usopp akan melawan Numbers dengan kekuatan barunya yaitu Pop Greens. Pop Greens sendiri mayoritas adalah tanaman karnivora yang cocok sebagai pembunuh serangga. Kenapa serangga? Pada awal diperlihatkannya, bayangan dari Numbers mengindikasikan bahwa bentuknya seperti serangga
dengan kekuatan Awakened Zoan yang sama seperti penjaga Impel Down. Dengan postur yang besar, tidak bisa mengontrol diri, dan membawa pukulan besi berduri yang melengkapi tema Zoan di Beast Pirates. Selain daripada karakter yang sudah bermunculan, prediksi kami, 7 aliansi bajak laut topi jerami sepertinya akan datang meramaikan peperangan, karena sepertinya Luffy akan terluka cukup parah dan mengakibatkan favor card miliknya berubah kondisi. Ini yang akan memicu kedatangan dari 7 aliansi ini. Hal ini diperkuat juga dengan beberapa kecocokan fakta menarik yang berhubungan dengan beberapa karakter dari 7 aliansi ini, seperti kekuatan buah iblis Bartolomeo yang dapat menghasilkan dinding pelindung yang diperlihatkan sebelumnya dimiliki oleh salah satu klan Kurozumi di Wano. Selain itu, Cavendish yang juga merupakan pendekar pedang memiliki kecocokan dengan tema samurai di arc Wano Kuning ini. Dan menariknya lagi, Kinemon memperkirakan dibutuhkan sekitar 5.000 pasukan untuk bisa mengalahkan Kaido. Uniknya, jumlah keseluruhan 7 aliansi bajak laut topi jerami berjumlah kurang lebih 5.600 pasukan. Wah, benar-benar sebuah kebetulan kan? Yang pasti, aliansi ini akan membantu aliansi Luffy untuk melawan aliansi Yonko, terutama kru bajak laut Big Mom, karena sepertinya bajak laut topi jerami juga ingin menyelesaikan hutangnya dengan bertempur melawan bajak laut Big Mom. Terlebih, saat ini Zeus yang merupakan salah satu dari 3 soul Big Mom dimiliki oleh Nami yang memungkinkan akan menjadi incaran dan tujuan bajak laut Big Mom untuk merebutnya kembali. Dan kedatangan Marco sepertinya akan menjadi support untuk setiap lini pertempuran, karena kekuatannya yang cukup lengkap dari segi serangan, penyembuhan, dan keseimbangan selama pertempuran terjadi. Hal ini terlihat saat pertempuran di Marineford, di mana ia berhadapan dengan semua Admiral dan membantu Luffy untuk membuka jalan menyelamatkan Ace. Selanjutnya, kepingan kemenangan aliansi Luffy terletak pada rapuhnya aliansi Yonko antara Kaido dan Big Mom. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Sengoku, bahwa kelompok bajak laut Rocks terdiri dari sekumpulan individu yang tidak bisa akrab satu sama lain dan bahkan bisa saja saling bunuh antar teman. Hipotesa kami, perpecahan ini sepertinya akan berkaitan dengan sosok anak Kaido bernama Yamato. Sebelum bertemu, Big Mom pernah mengatakan pada Kaido bahwa ia pernah berhutang seumur hidup dengan Big Mom. Apakah ini ada hubungannya dengan Yamato? Bisa dibilang, sosok Yamato ini cukup penting karena saat Kaido menanyakan jadwalnya kepada sekretarisnya yaitu Bawang, di situ terdapat susunan acara bagian akhir yang menyatakan bahwa akan ada pengumuman penting yang menurut Kaido, jika diumumkan saat itu juga akan memberikan kebingungan di antara mereka. Setelah itu, di panel tersebut langsung mengarah pada permintaan Kaido ke Tobiropo untuk menemukan anaknya Yamato. Apakah Yamato merupakan hutang seumur hidup Kaido kepada Big Mom? Atau apakah Big Mom memegang kunci atas kekuatan Kaido yang sulit dilukai dan konon tidak bisa mati ini? Silakan berikan komentarmu guys. Gimana menurut kalian Sobat Baka? Kalau kalian punya komentar mengenai teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya, jangan lupa isi kolom komentar di bawah ini dan juga share video ini ke teman kalian yang doyan sama dunia mantap-mantap One Piece. Arigatou gozaimasu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nakama Baka.